Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Jo di channel Mas Jokowi Farm, channel yang membahas seputar budidaya ikan air tawar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam berusaha serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya lagi berkunjung ke rumah teman. Nah, kebetulan punya kolam juga teman-teman. Jadi sekalian saya buat konten di tempat ini. Mungkin kolam ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Di sini ada 4 kolam dengan ukuran kurang lebih 3 kali 8 meter. Kolam ini berada di samping rumah. Nah, di kolam ini teman-teman dibudidayakan ikan nila. Dengan membudidayakan ikan di pekarangan rumah, ini dapat membantu memenuhi kebutuhan ikan secara mandiri. Jenis-jenis ikan yang dapat dibudidayakan di pekarangan rumah antara lain ikan nila, ikan mas, maupun ikan lele. Nah, untuk kolam ini dibudidayakan ikan nila. Karena ikan nila ikan yang mudah untuk dibudidayakan dan ikan yang mudah berkembang biak. Ada beberapa tips untuk membudidayakan ikan nila agar ikan nila mudah berkembang biak dan tidak mengeluarkan biaya yang tinggi. Tips yang pertama yaitu pastikan persediaan air cukup. Sebelum membudidayakan ikan nila, pastikan persediaan air yang cukup. Air yang cukup penting untuk menjaga kesehatan ikan. Tips yang kedua yaitu siapkan pakan alami. Untuk pakan alami kita bisa menanam kangkung di sekeliling kolam karena kangkung menjadi pakan favorit untuk ikan nila. Selain itu juga kita bisa menanam pepaya di pematang kolam. Karena selain kita manfaatkan buahnya untuk keperluan kita bisa memanfaatkan daunnya sebagai pakan tambahan untuk ikan nila. Dan step yang ketiga yaitu pisahkan indukan yang hendak bertelur. Agar ikan nila bisa berkembang dengan baik dan cepat, kita dapat memisahkan indukan yang sedang bertelur. Dengan memisahkan indukan, maka saat penetasan ikan tidak akan dimakan dengan ikan yang lebih besar. Nah, itulah beberapa tips dalam berbudidaya ikan nila di pekarangan rumah agar cepat berkembang biak dan tidak mengeluarkan biaya yang tinggi. Nah, ini adalah kolam yang sementara perehapan teman-teman. Kolam ini kemarin dikeringkan yang akan dinaikkan lumpurnya. Untuk budidaya ikan nila ada beberapa hal atau langkah yang harus kita persiapkan. Nah, langkah pertama yang seperti ini teman-teman, ini adalah persiapan kolam. Dalam persiapan kolam, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah kedalaman kolam. Kedalaman kolam yang dibutuhkan untuk budidaya ikan nila adalah sekitar 50-75 cm. Hal ini agar ikan nila dapat berkembang biak dengan baik. Seperti kolam ini teman-teman, kolam ini sementara persiapan atau perehapan untuk dinaikkan kembali lumpur-lumpur yang ada di dalam kolam. Sehingga kolam menjadi dalam agar pertumbuhan ikan menjadi lebih cepat dan berkembang biak dengan baik. Setelah kita selesai mempersiapkan kolam dengan kedalaman kolam yang telah kita inginkan, maka sebaiknya kolam kita keringkan selama kurang lebih 7 hari. Pada saat pengeringan kolam, sebaiknya kolam kita beri kapur dolomit sebanyak kurang lebih 500 kg per hektar. Selain kita beri kapur dolomit, sebaiknya kolam kita beri pupuk kandang atau pupuk organik sebanyak kurang lebih 1-2 ton per hektarnya. Setelah kita selesai mempersiapkan kolam, langkah selanjutnya ialah pengisian air. Untuk pengisian air kolam tidak sembarangan teman-teman. Ada langkah-langkah yang harus diperhatikan atau tahapan-tahapan. Pertama, isi air kolam hingga mencapai ketinggian 10-20 cm. Diamkan air selama kurang lebih 3-5 hari. Hal ini bertujuan agar tanah yang mengeruh dan menyatu dengan air dapat mengendap di dasar kolam. Setelah 5 hari, isi air hingga mencapai ketinggian 75 cm. Untuk kolam yang berada di tempat ini, sumber airnya berasal dari irigasi. Nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman semua saluran atau irigasi yang dimanfaatkan untuk mengisi air-air di kolam-kolam ini. Kita menuju ke saluran irigasinya terlebih dahulu teman-teman, agar teman-teman juga bisa melihat sumber air yang berada di kolam ini. Ini di samping kolam ada irigasi.
yang dimanfaatkan untuk mengisi kolam-kolam yang ada di sini teman-teman. Ini adalah saluran irigasinya. Ini saluran irigasi yang mengaliri ke sawah, namun bisa dimanfaatkan untuk kolam-kolam yang ada di tempat ini teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di awal teman-teman, bahwa air adalah hal yang paling utama dalam berbudidaya ikan, karena air adalah tempat tumbuh dan berkembang biaknya ikan. Untuk teman-teman yang rumahnya berdekatan dengan irigasi atau saluran irigasi, dapat membuat kolam sebagai tempat budidaya ikan. Mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, dan buat sahabat-sahabat semua dalam berbudidaya ikan air tawar. Mohon dukungannya dan supportnya dari teman-teman semua, rekan-rekan semua, dengan subscribe channel ini agar kami selalu bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang seputar budidaya ikan air tawar. Dan saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan semua, buat sahabat-sahabat semua, buat teman-teman semua yang telah mendukung dan mensupport channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya.